Selamat pagi dan selamat datang di Ballroom Broadcast Hotel Jakarta dalam acara Suzuki France Product Announcement. Have been a solid foundation and precious assets for Suzuki till today. We, Suzuki Indonesia, are proud of our significant contributions to Indonesia's economic growth over the years, creating employment not only in our own operations, but also through our business partners, dealers, and suppliers. Taking this opportunity, we would like to extend our dengan powertrain yang menyenangkan dan center gravity yang rendah untuk kestabilan dalam berkendara. Yang ketiga adalah kenyamanan dalam mengemudi, memudahkan berkendara keseharian serta kenyamanan kabin interior. Dan yang keempat, tidak lupa dan juga penting adalah safety serta fungsi pendukung berkendara, di mana fitur keselamatan termutakhir dan support untuk pengalaman berkendara telah kita semua. Terutama tadi, kami akan meng-highlight beberapa keunggulan produk yang luar biasa, terutama dari sisi kenyamanan dan kemudahan berkendara. Seperti terlihat pada slide ini, yang pertama adalah produk ini memiliki turning radius yang sangat kecil, 4,8 meter. Yang tentunya ini membuat kemudahan dalam beraktivitas, dalam berkendara, di kemacetan, di jalan yang sempit, baik itu pedesaan maupun di perkotaan. Yang kedua adalah, kalau kita lihat produk ini memiliki center of gravity yang rendah, wheelbase yang panjang, serta lebar tapak ban dan performa kendaraan ini sudah dituning sesuai dengan kondisi di Indonesia, yang membuat kendaraan ini sangat nyaman dan memiliki handling yang stabil. Apabila kita bisa lihat, produk ini sangat kompak, kurang dari 4 meter. Kenyamanan untuk penumpang baris kedua, bagaimana? Surprisingly, sangat mengagetkan, mobil yang memiliki panjang kurang dari 4 meter ini, dipadukan dengan pendekatan Shoshoke Tambi yang telah sampaikan tadi, Suzuki dapat menghadirkan ruang penumpang yang luas dan nyaman dengan lebar 805 mm. Kami aturkan sekali terima kasih kepada Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Bapak Faisal Riza dan juga Bapak Tunggul yang telah hadir di tengah-tengah rangkaian acara Suzuki France Products Announcement. Hal ini merupakan kebahagiaan untuk kami hadirnya Bapak pada saat ini. Baik, hadirin dihormati Bapak Ibu rekan media sekalian, kita akan lanjutkan kembali rangkaian acara hari ini dengan mendengarkan product presentation yang akan disampaikan oleh Formil Divisi Managing Director PT Suzuki Indomobil Sales, Bapak Doni Ismi Saputra. Ladies and gentlemen, please welcome Bapak Doni Ismi Saputra. Serta hadirin sekalian, yang terhormat perwakilan pemerintah jika masih ada, kemudian rekan-rekan media dan jurnalis, serta seluruh keluarga besar Suzuki Indonesia dan para mitra sekalian. Dan tak lupa, saya juga menyapa Bapak dan Ibu yang menyaksikan acara ini melalui kanal YouTube Suzuki Indonesia. Saya akan menyampaikan beberapa poin yang tadi belum disampaikan oleh manajemen sebelumnya. Ini berkaitan dengan Suzuki France. Yang pertama, Suzuki France mempunyai desain yang memukau. Siluet desain perpaduan SUV dan coupe-nya yang dinamis mencerminkan kekuatan dan karakter. Di lain itu, yang membedakan From adalah pusat gravitasi yang rendah. Ini merupakan hasil rekayasa teknis yang menjamin stabilitas dan kelincahan.
untuk menjelajahi beragam medan yang ada di Indonesia. Front menjanjikan kenyamanan berkendara yang penuh keyakinan. Yang ketiga, keselamatan prioritas kami, ketenangan Anda. Hari ini Suzuki Indonesia melangkah maju dengan memperkenalkan Suzuki Safety Support, seperangkat teknologi canggih yang dirancang untuk melindungi hal yang terpenting. Yang paling penting adalah Anda, para pengguna Suzuki Front. Secara singkat, Bapak Ibu, Front adalah kendaraan yang penuh kapabilitas yang tinggi, mampu memenuhi semua aspek seperti desain, efisiensi bahan bakar, performa kendaraan, kenyamanan dan keamanan. Dan kami yakin Anda tidak akan menyesali keputusan untuk memilikinya. Namun, semua keunggulan ini tidak akan sepenuhnya terasa tanpa merasakan pengalaman berkendara secara langsung. Oleh makan siang teman-teman, biasanya akan sedikit ngantuk. Mudah-mudahan beberapa presentasi saya yang terlihat dari setiap garis lekuk eksterior dan juga interiornya yang sangat modern. Dan di sesi kali ini saya akan mencoba membahas Suzuki Front dari 3 konsep dasar. Yang pertama adalah desain, yang kedua adalah teknologi, dan yang ketiga adalah safety. Sekarang kita akan masuk ke sesi yang pertama, yaitu mengenai desain. Desain dari Suzuki Front memiliki dimensi yang kompak namun akomodatif, yang memiliki dimensi dasar 3,9 meter dikali 1,7 meter dikali 1,5 meter dengan panjang wheelbase itu yang sebesar 2,5 meter. Turning radius Suzuki Front ini sebesar 4,8 meter, rekan-rekan media sekalian. Dan hal ini menunjukkan sebuah sisi agilitas dari sebuah kendaraan ini. Dari tampak depan dan belakang, Suzuki Front ini memiliki aksen yang kokoh, gagah, tapi modern, yang tercitrakan dengan grill depan yang besar, 3 signature LED di area lamp, digabungkan dengan front underbody spoiler, yang tidak hanya seksi dari tampak depan, tapi juga dari tampak belakang. Apalagi dilihat dari tampak belakang, hal ini makin disempurnakan dengan aksen SUV yang tangguh, yang dilengkapi dengan sporty modern dengan garis kombinasi LED lamp yang memanjang dari kiri ke kanan, sehingga ini memberikan kesan yang lebar daripada kendaraan ini. Dan hal ini juga sejalan dengan tampak depannya, rear underbody spoiler juga memberikan kesan tangguh daripada kendaraan ini. Sekarang kita akan coba masuk dari tampak samping, rekan-rekan sekalian. Aksen SUV ini tercipta salah satunya kombinasi daripada wheel arch yang sangat agresif,
yang membalut ban dengan radius 195/60 dengan kombinasi ring 16 dengan desain velg yang sporty, baik yang berwarna black alloy wheel ataupun yang dual tone alloy wheel. Kalau kita lihat bagian atas daripada Suzuki Fronts, ini dilengkapi dengan aksen roof rail yang bisa membuat tampilannya makin gagah, serta dikombinasikan dengan shark fin antena yang memberikan kesan dinamis daripada kendaraan ini. Sekarang kita lihat dari bagian interiornya. Paduan warna piano black burgundy yang digabungkan dengan silver bronze aksen memberikan kesan yang elegan dan mewah daripada bagian dalam Suzuki Fronts. Dan hal ini dilengkapi dengan soft synthetic leather yang makin memberikan kesan mewah buat para penggunanya. Tapi tidak hanya memberikan kesan eleganisme dan juga kemewahan, kabin daripada Suzuki Fronts ini dilengkapi dengan berbagai kompartemen dan sisi fungsionalitas yang sangat mumpuni. Kalau sendiri kita lihat, AC tidak hanya terdapat di bagian baris pertama, tapi juga terdapat di baris kedua. Luggage sebesar 304 liter, dan setir kemudi dilengkapi dengan audio switch control, cruise control, dan juga pedal shift. Semua ini kita ciptakan untuk memberikan sebuah kesan peace of mind kepada para pengguna ketika berkendara Suzuki Fronts. Aspek yang kedua adalah teknologi, rekan-rekan media sekalian. Ketika kita berbicara tentang teknologi, Suzuki Fronts tidak hanya menawarkan sebuah desain yang agresif, tapi juga memperlengkapinya dengan teknologi-teknologi khas daripada Suzuki. Apa saja teknologinya? Yang pertama adalah Smart Hybrid Vehicle by Suzuki. 6 automatic transmisi dengan pedal shift, NVH, 9-inch audio head unit with Apple CarPlay dan juga Android Auto, head-up display, wireless charging, serta 360-degree kamera yang memberikan kemudahan bagi para pengendaranya selama mengemudi kendaraan ini. Kalau seandainya kita sedikit fokus kepada teknis mesinnya, Suzuki Fronts ini diperlengkapi dengan 2 jenis mesin, yaitu K15C untuk tipe GX dan SGX, dan K15B untuk varian GL-nya. Perbedaan yang paling mendasar dari kedua jenis mesin ini adalah K15B ini memberikan sebuah sensasi tenaga yang lebih mumpuni dengan torsi yang lebih maksimal. Sedangkan K15C menawarkan sebuah efisiensi bahan bakar. Pastinya, kenyamanan kabin dari Suzuki Fronts ini menjadi salah satu yang poin krusial juga untuk Suzuki. Maka daripada itu, kami juga fokus pada hadap kesenyapan kabin yang dicitrakan dengan teknologi NVH yang mumpuni. Berbagai macam treatment silencer kami siapkan untuk dapat mengurangi tingkat kebisingan yang bersumber dari mesin, jalan, angin, serta knalpot. Semuanya kita buatkan untuk menciptakan daya kedap di dalam kabin sehingga sensasi berkendara pengemudi menjadi lebih nyaman. Poin yang ketiga, kita akan berbicara mengenai safety, rekan-rekan sekalian. Safety ini akan menjadi sebuah fitur yang menjadi andalan Suzuki Fronts dalam berkompetisi di medium SUV. Safety development buat Suzuki Fronts kami klasifikasikan menjadi 3 hal dasar. Yang pertama adalah basic safety technology, yang kedua adalah Suzuki safety support, dan yang ketiga adalah collision safety technology. Sedikit lebih detail mengenai Suzuki Safety Support akan kita jelaskan sebagai berikut. Suzuki Safety Support ini terdiri dari 12 fitur utama, yaitu Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, Dual Sensor Brake Support 2, Head-Up Display, Lane Departure Prevention, Lane Departure Warning, Rear Cross Traffic Alert, 360-degree view camera, Vehicle Swaying Warning, Blind Spot Monitor, High Beam Assist, dan juga Parking Sensor. Kita akan coba bedah sedikit satu persatu dari masing-masing fiturnya. Yang pertama kita akan berbicara mengenai ACC atau Adaptive Cruise Control. Fitur keselamatan ini menggunakan radar depan, millimeter wave radar yang dikombinasikan dengan kamera depan, monocular kamera yang berada di bagian windshield yang ada di bagian depan. Hal ini diciptakan untuk mendeteksi keberadaan kendaraan di bagian depan saat berkendara di jalan raya dan jalan bebas hambatan. Secara otomatis akan berakselerasi dan melambat dalam kecepatan yang ditentukan sebelumnya. Menjaga jarak
yang sesuai dengan kendaraan di depannya dan menopang kendaraan hingga berhenti. Yang kedua adalah Lane Keep Assist atau LKA, rekan-rekan sekalian. Hal ini membantu pengemudi saat berkendara di jalan raya dan juga jalan bebas hambatan, dengan menjaga kendaraan tetap berada di tengah lajur pada saat fitur ACC itu aktif. Dengan mendeteksi garis marka di sisi kanan dan kiri mengarahkan kendaraan ke tengah lajur, sehingga memberi bantuan kemudi kepada pengemudi dengan menjaga jarak aman jika sistem mendeteksi adanya objek yang menghalang terlalu dekat di bagian kanan dan juga di bagian kiri. Yang ketiga adalah Lane Departure Warning atau LDW. Sistem peringatan keluar jalur memperingatkan pengemudi akan kemungkinan melewati garis marka jalan, sehingga dengan lampu peringatan dan juga bunyi suara alarm dan getaran pada setir kemudi ini membantu dan mengasis pengemudi untuk tetap aware terhadap kegiatan atau objek yang ada di sekitar mobil tersebut. Lalu yang keempat selanjutnya adalah LDP atau Lane Departure Prevention. Fitur ini membantu untuk mengkoreksi setir kemudi sebagai lanjutan daripada fitur sebelumnya untuk menghindari kendaraan keluar daripada jalur. Yang selanjutnya adalah Vehicle Slowing Warning. Apabila pengemudi melakukan perjalanan lebih daripada 2 jam dan ketika kendaraan mengalami goyang kanan kiri mungkin karena terkantuk, sensor akan mendeteksi adanya indikasi pengemudi kelelahan. Maka lampu indikator Vehicle Slowing Detected yang ada di MID itu akan berkedip dan buzzer akan mengingatkan pengemudi untuk beristirahat. Yang selanjutnya adalah Blind Spot Monitor. Fitur ini mendeteksi keberadaan kendaraan secara diagonal di bagian belakang dan memberitahu pengemudi melalui kaca spion luar serta buzzer interior radar sensor yang akan aktif mendeteksi apabila kecepatan mobil lebih daripada 15 km per jam. Maka tanda indikator pada door mirror yang ada akan menyala pada sisi mendeteksi datangnya arah kendaraan dari sekitar mobil. Fitur selanjutnya adalah DSBS2 atau Dual Sensor Brake Support 2. Ini adalah sebuah fungsi pendukung yang membantu menghindari tabrakan atau mengurangi kerusakan akibat tabrakan dengan kendaraan, sepeda atau pejalan kaki yang ada di depan kendaraan. Fitur yang berikutnya adalah RCTA atau Rear Cross Traffic Alert. Fitur ini mendeteksi keberadaan kendaraan lain di titik buta dan menginformasikan kepada pengemudi saat akan mundur atau keluar dari area parkir kendaraan tersebut. Fitur yang selanjutnya adalah HBA atau High Beam Assist. Teknologi ini mampu memberikan visibilitas cahaya yang lebih baik saat melewati kondisi jalan yang gelap. High Beam Assist bekerja secara otomatis mengganti jarak sinar dekat menjadi lebih jauh atau dari low beam menjadi high beam ketika mendeteksi jalan yang sangat gelap. Namun dia akan berganti secara otomatis ke low beam pada saat mendeteksi adanya cahaya atau lampu cahaya mobil dari arah yang berlawanan. Fitur yang selanjutnya adalah Head-Up Display. Fitur ini menyajikan sebuah informasi langsung seperti kecepatan kendaraan saat ini, posisi gear transmisi dan sebagainya di garis batas pandang pengemudi, sehingga membantu pengemudi untuk tetap fokus dan awas ke jalan tanpa harus mengalihkan pandangan. 360 view kamera membantu pengemudi untuk mengetahui kondisi lingkungan di luar kendaraan, dan fitur ini akan membantu pada saat parkir karena memiliki pandangan yang menyeluruh terhadap sebuah kendaraan. Fitur ini juga bisa membantu pengemudi pada saat berkendara di jalan yang sempit. Dan yang terakhir rekan-rekan yaitu parking sensor. Fitur ini dapat mencegah dan mengurangi risiko kecelakaan pada saat parkir atau mundur dengan memberikan peringatan berupa alert saat kendaraan mendekati sebuah objek yang mungkin tidak terlihat oleh pengemudi, seperti trotoar, kendaraan lain, atau bahkan pejalan kaki. Nah, rekan-rekan media, selain daripada fitur keselamatan aktif yang tadi sudah disampaikan, kami juga menyematkan fitur keselamatan pasif seperti 6 airbag yang tersemat di semua varian, baik itu tipe GL, GX, ataupun SGX.
Satu hal yang juga kami ingin sampaikan di momen yang berbahagia ini kepada rekan-rekan media adalah keseluruhan fitur Suzuki Safety Support ini membantu dan mengassist pengemudi untuk berkendara lebih baik dan mengurangi sebuah risiko kecelakaan. Namun, yang paling penting adalah teknik berkendara serta keawasan daripada pengemudi itu sendiri. Jadi, kami sekali lagi menyarankan untuk terus membaca buku manual untuk mengetahui informasi lebih detail tentang pilihan warna, dan tipe SGX akan memiliki 4 pilihan warna dengan pilihan warna baru yaitu Ice Grace Blue yang dikombinasikan dengan Prime Bull Black yang menjadi dual tone. Jadi, rekan-rekan sekalian, itulah segelintir dan juga informasi